Saya mau share bahan yang akan kita pelajari bersama menggunakan PowerPoint. Ada sebagian yang sudah saya bahas, saya mau refresh kembali beberapa poin yang sudah kita bahas bersama. Ya, ini yang sudah pernah saya bahas, poin ini. Bagi orang yang sakit dan terancam kematian, maka reaksi biasanya adalah mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa luput dari kematian dan mendapatkan kesembuhan secara ajaib kalau dokter semua sudah angkat tangan. Mungkin kalau masih ada harapan, nggak terlalu mati-matian mencari cara-cara kesembuhan yang secara mujizat ya. Kalau penyakit-penyakit yang masih bisa dihandle oleh dokter dan aman-aman begitu ya, itu dianggap nggak terlalu butuh mujizat atau pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau sudah angkat tangan semua, dokter sudah angkat tangan, ya semua cara-cara pengobatan sudah nggak bisa, ya udah tinggal berharap pada mujizat. Dan itu umum. Saya kira kita semua kalau ngalami seperti itu ya berharap mungkin jalan terakhir adalah mujizat. Tapi sejauh mana orang Kristen berharap pada mujizat? Nah, ini yang kita pelajari di sini ya. Ya, kadang-kadang itu yang saya tulis di sini ini, mujizat itu sudah atau kesembuhan itu adalah nomor one dalam hidup kita kalau sudah diancam kematian. Ya, pokoknya sembuh, 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 sembuh itu nomor satu. Saya nggak mau mati, saya hanya mau sembuh. Nah, itu biasanya perjuangan kita pada waktu kita divonis kena penyakit yang mematikan. Saya mau sembuh, atau saya harus sembuh, saya akan berjuang mati-matian. Segala cara saya cari untuk saya bisa sembuh. Bahkan semua harta boleh dihabiskan. Semua yang saya sudah cari berpuluh-puluh tahun, harta yang sudah saya simpan begitu banyak, boleh dihabiskan demi saya bisa sembuh. Nah, itulah manusia ya. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Orang ingin sembuh itu wajar kok. Semua kita ini juga pasti kalau kena penyakit seperti itu juga ingin sembuh. Tapi ya kalau sampai seluruh harta dihabiskan untuk itu, ya mungkin itu perlu direnungkan kembali ya. Apakah memang sampai sebegitunya, sampai harus sebegitunya semua dihabiskan demi bisa mencapai kesembuhan. Oke. Yang berikutnya. Mujizat itu sebagai tujuan hidup dengan perjuangan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, itu yang tadi saya bilang, segala cara dipakai, diperjuangkan hanya untuk bisa sembuh. Ya, saya sudah hopeless, saya sudah nggak ada harapan, tapi saya tetap mau berjuang untuk bisa sembuh. Nah, itu perjuangan
Nah, yang perlu dipertanyakan adalah apa sih sebetulnya perjuangan orang Kristen? Apa perjuangan saudara dan saya? Apakah Anda berjuang untuk hidup? Lalu hidup mau apa? Setelah hidup mau apa? Nah, itu yang perlu saudara dan saya renungkan. Apakah tujuan hidup kita adalah untuk hidup? Dan kita nggak mau mati. Apakah itu tujuan hidup Anda dan saya? Untuk memperjuangkan tetap hidup dan tidak akan mati? Nah, biarlah itu menjadi perenungan bagi Anda dan saya. Saya kira Anda sudah, kalau Anda cukup berwawasan dan cukup mengerti pandangan iman Kristen yang cukup mendalam, pasti Anda sudah tahu jawabannya. Apakah tujuan kita hidup ini untuk memperjuangkan kita tetap hidup? Ya kan? Nah, biarlah pertanyaan saya ini menjadi perenungan. Emangnya bisa kita mau tetap hidup dan tidak akan mati? Bisa. Ya, bukan saya mengajari orang juga untuk berserah ya. Ya sudah, mati ya mati. Enggak usah cari kesembuhan. Enggak usah minta tolong dokter. Ya, enggak usah minum obat. Mati ya mati. Ya, itu namanya fatalisme. Kita tidak mengajarkan fatalisme. Kita mengajarkan orang juga harus bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab ini tujuannya apa? Itu. Apakah tujuan bertanggung jawab itu adalah mempertahankan hidup? Supaya kita tidak mau mati? Apakah itu tujuan kita? Mempertahankan hidup supaya tidak mati? Nah, biarlah itu menjadi perenungan Anda dan saya. Ya, kita juga harus memahami ya dalam mengerti tujuan hidup kita, apa yang kita mau perjuangkan itu sebetulnya apa juga tujuan Kristus datang ke dunia. Jadi saya catat di sini, saya sudah pernah menjelaskan ini, tapi saya mau kasih poin yang perlu dibahas, perlu direnungkan, yaitu mujizat itu bukan tujuan Kristus. Kedatangan Kristus itu bukan untuk melakukan mujizat. Itu bukan tujuan Kristus datang, yaitu untuk melakukan mujizat. Tetapi mujizat itu sebagai tanda yang menyertai. Nah, ini sudah saya pernah bahas ya. Kalau Anda mau melihat, ya lihat yang sudah beberapa kali kita sudah membahas masalah topik ini. Dan kita coba untuk, ya maksudnya sekilas saja, tapi Anda kalau mau lihat detailnya silahkan bisa lihat di sesi-sesi sebelumnya. Ya, jadi tujuan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk melakukan mujizat, karena mujizat itu hanya sebagai tanda yang menyertai, bukan tujuan. Harap perhatikan. Di sini banyak orang-orang yang tidak berpikir panjang ya dan langsung menentang penjelasan saya. Saya pernah mengkhotbahkan, tujuan Kristus datang bukan untuk melakukan mujizat. Oh, langsung beberapa pendengar saya, termasuk para hamba Tuhan juga, langsung memprotes dan mengatakan, siapa bilang Tuhan Yesus tidak datang untuk melakukan mujizat? Jelas-jelas itu Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang untuk melakukan mujizat. Ya, ini orang nggak paham. Jangan mendengar khotbah saya itu sepotong. Lihat secara lengkap dan utuh.
Kalau saya mengatakan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk melakukan mujizat, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Jelas Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi itu bukan tujuan Kristus datang. Itu harus lebih tajam melihatnya, ya. Melihat masalah ini harus lebih tajam. Ya, tolong adminnya bisa cepat-cepat ini di admin. Ya, jadi jangan melihat hanya fenomena. Oh, Kristus datang, dia melakukan mujizat-mujizat. Ya, itu pasti tujuan kedatangan Kristus memang untuk melakukan mujizat. Anda itu nggak paham. Anda kalau menjawab seperti itu, Anda tidak menangkap esensi kedatangan Kristus ke dunia. Anda nggak menangkap. Anda hanya melihat fenomena belaka. Ya, Anda hanya melihat fenomena aja. Ini Pak Darmius kok bolak-balik masuk keluar ini Pak Darmius. Oke. Jadi kembali lagi ya. Saya tidak mengatakan bahwa Kristus datang tidak melakukan mujizat. Kristus datang melakukan mujizat, tetapi itu bukan tujuan kedatangan Kristus untuk melakukan mujizat. Saya sudah katakan pada waktu lampau yang lalu, ya, tujuan Kristus, nah ini poin berikutnya, tujuan Kristus bukan menyembuhkan segala penyakit. Kalau Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan segala penyakit atau melenyapkan segala penyakit, maka Kristus itu sekarang itu gagal. Ya, ini Pak Darmius masuk lagi. Ya, host tolong langsung direspon ya. Sekali lagi. Jadi kalau Tuhan Yesus itu tujuannya datang untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan segala penyakit atau melenyapkan segala penyakit, berarti Kristus itu gagal. Kenapa gagal? Karena sampai hari ini penyakit nggak habis-habis. Tetap aja ada orang sakit. Dan bahkan penyakit tidak pilih-pilih. Oh, ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Semua orang bisa sakit. Saudara dan saya juga bisa sakit. Bahkan COVID-19 membuktikan bahwa orang-orang yang terkena COVID-19 bukan berarti orang-orang yang tidak beriman semua. Ngaco itu. Ya, banyak hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Banyak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh juga terkena COVID-19. Bahkan dipanggil Tuhan pulang. Jadi kalau begitu Kristus kalau tujuannya melenyapkan segala penyakit, ya Kristus gagal. Hari ini gagal. Kristus tidak berhasil dalam melenyapkan segala penyakit. Nah, itu. Oke. Jadi ini sudah jelas. Kristus tidak punya tujuan untuk melenyapkan segala penyakit. Nah, tetapi selain Kristus itu melakukan mujizat sebagai tanda yang menyertai, Alkitab juga mencatat dan menghubungkan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan gambaran kesembuhan rohani atau kesembuhan yang sejati. Jadi kesembuhan jasmani itu hanya merupakan suatu gambaran bahwa ada kesembuhan yang paling utama bagi orang yang sakit.
kesembuhan yang paling utama, yaitu kesembuhan rohani. Percuma orang mengalami kesembuhan jasmani kalau rohaninya tidak disembuhkan. Ya memang secara jasmani, kesembuhan jasmani itu ya memang berkat dan memang membahagiakan. Tapi kalau mau dilihat secara esensialnya, orang yang sudah mengalami kesembuhan jasmani tapi tidak mengalami kesembuhan rohani, apa artinya bagi dia? Hal ini saya mau ungkapkan seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan. Apa gunanya orang memperoleh seluruh harta dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Gambaran ini ada satu kesamaan. Ya. Tuhan Yesus mau menunjukkan orang kalau memperoleh seluruh harta dunia, ya kekayaan dunia ini semuanya dia peroleh, tapi dia kehilangan nyawanya, no use, tidak ada gunanya. Ya memang orang kaya itu bisa beli barang ini, barang itu, barang mewah, bisa menikmati mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Tapi kalau kehilangan nyawanya, apa gunanya bagi dia? Demikian juga orang kalau mengalami kesembuhan jasmani, tapi rohaninya tidak disembuhkan. Jadi kata-katanya itu bisa seperti ini. Apa gunanya orang kalau sehat walafiat seumur hidupnya, tidak pernah sakit, tapi dia kehilangan nyawanya? Apa gunanya itu? Nah, jadi poin utamanya sebetulnya adalah bukan kesembuhan jasmani. Salah itu. Ya. Poin utama itu bukan kesembuhan jasmani. Tuhan Yesus melakukan kesembuhan jasmani untuk mau menunjukkan ada kesembuhan yang paling utama. Kesembuhan yang paling utama itulah kesembuhan rohani. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Matius 8 ayat 16 sampai 17, ada teman mau bacakan buat kita, silahkan. Matius. Siapa mau bacakan buat kita? Oh ya, mesti ini ya. Mesti kasih tanda angkat tangan supaya mic-nya bisa dibuka. Siapa mau bacakan? Angkat tangan. Oh ya, Pak Hendarto. Ya, Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba perhatikan. Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus dalam ayat yang kita baru baca ini, itu adalah kesembuhan jasmani, ya. Jelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata
Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya, ini memang kesembuhan jasmani yang dilakukan oleh Kristus. Tapi kalau kita perhatikan ayat 17-nya, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, perhatikan itu referensi di ayat 17 itu. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau kita lihat referensinya itu dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Nah, coba sekarang kita lihat Yesaya 53 ayat yang keempat. Ada teman silakan mau bacakan. Yesaya 53 ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Iya. Nah, perhatikan kalau tadi di Matius pasal 8 ayat 17 itu dikaitkan dengan Yesaya 53 ayat 4. Nah, di Yesaya 53 ayat 4 kalau kita lihat konteksnya, ya, ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, ini tidak berkaitan dengan kesembuhan jasmani. Ya, ini berkaitan dengan kesembuhan secara rohani. Ya, coba saya bacakan kembali ayat keempat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya, saya blok aja. Ya, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini aja sudah pengertian penyakit ini sebetulnya bukan penyakit jasmani. Ya, buat apa ini penyakit jasmani kita ditanggung dan kesengsaraan kita dipikul. Dan kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Apa ini konteksnya? Ya, lalu di ayat 5. Kalau kita baca ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya sangat jelas kesembuhan jasmani itu yang dilakukan Kristus itu menggambarkan kesembuhan yang terpenting dalam hidup orang percaya, yaitu kesembuhan rohani. Dalam kehidupan manusia, kesembuhan rohani. Oke? Saya harap saudara jelas dan menangkap ini. Kalau saudara tidak menangkap ini, saudara selama hidup Anda hanya mau mengejar kesembuhan jasmani. Padahal itu cuma gambaran kesembuhan rohani. Ya, kenapa? Yaitu nanti saya lanjutkan dengan dengan poin-poin berikutnya. Ya, kembali lagi ke PowerPoint ini. Oke. Nah, ini tadi kan kesembuhan jasmani menggambarkan kesembuhan rohani. Nah, sekarang saya mau tekankan lagi yang sudah saya pernah jelaskan. Mujizat itu bukan tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Itu hanya sebagai tanda yang menyertai orang-orang dengan jabatan khusus sebagai utusan Bapa di sorga.
Jabatan itu adalah jabatan nabi, jabatan rasul, dan jabatan mesianik. Jadi memang di Alkitab ada orang-orang yang dengan jabatan tertentu itu disertai tanda-tanda untuk meneguhkan bahwa jabatannya memang betul-betul dari Tuhan dan memang dia adalah utusan dari Allah. Dan jabatan itu ada 3 jabatan yang benar-benar disertai tanda-tanda itu, yaitu nabi, tanda kenabian, yang kedua tanda kerasulan, yang ketiga tanda mesianik. Jadi sudah sangat jelas ini. Itu tanda, bukan tujuan. Tanda yang menyertai untuk meneguhkan bahwa orang yang diutus ini benar-benar utusan Allah untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Ya. Itu untuk melaksanakan misi kerajaan Allah, bukan untuk pamer-pamer mujizat, ya, atau bukan untuk saya ini mau menyembuhkan segala penyakit di dunia ini, saya mau lenyapkan seluruh penyakit. Emangnya bisa kamu melenyapkan seluruh penyakit? Enggak, itu cuma tanda aja. Tuhan Yesus waktu datang pun masih banyak orang sakit kok yang tidak disembuhkan. Meskipun ada beberapa momen orang yang datang tuh semua disembuhkan. Ada. Tapi enggak semua juga, ada yang cuma beberapa aja. Ada juga momen-momen yang Tuhan agak pelit dalam melakukan mujizat. Ya. Jangan dikira Tuhan Yesus tuh bikin mujizat tuh. Wih, setiap waktu disembuhkan semua. Tuhan Yesus mengobral mujizat. Ya, mujizat itu obral-obralan. Kayak toko yang sudah nggak laku diobral barangnya. Nah, ini Tuhan Yesus mengobral mujizat. Ya. Apa seperti itu? Buat apa? Tujuannya apa seperti itu? Nah, mari kita lihat yang lebih esensial. Lebih esensial. Ya, sekali lagi ya. Ada orang-orang tertentu yang menilai orang reform itu anti mujizat. Salah. Kita tidak anti mujizat. Kita bukan orang yang anti Alkitab juga. Wong mujizat itu ada di Alkitab kok, kita anti mujizat buat apa? Tapi kita mau mengerti apa maksud mujizat diberikan. Itu loh. Kalau Anda nggak mengerti apa maksud mujizat diberikan, ya, lalu Anda menafsirkan mujizat menurut kebenaran-kebenaran Anda sendiri, Anda nggak mencapai sasaran yang sebenarnya di balik mujizat. Anda nggak menangkap itu, Anda hanya tergila-gila dengan fenomena mujizat. Ya, justru itu. Mari kita berpikir yang lebih dalam. Ya, berpikir yang lebih bukan sekedar lihat fenomena, tapi lebih esensial. Ya, jangan anti dulu, jangan marah-marah dulu. Jangan menuduh dan memfitnah bahwa orang reform itu nggak suka mujizat, atau anti mujizat, atau sentimen suka menjelek-jelekkan orang yang melakukan mujizat. Enggak. Buat apa sih? Kita bukan orang pengangguran kok, yang suka menjelek-jelekkan orang. Ya, oke, lanjut. Nah, ini saya mau tekankan kembali. Ya, tujuan hidup manusia dan tujuan Allah
menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan bagi Allah dan bukan untuk kesembuhan dan kenikmatan manusia. Ini memang Tuhan bikin mujizat, tapi tujuan Tuhan bikin mujizat itu bukan untuk sekedar melakukan kesembuhan itu bagi kenikmatan manusia. Ya. Kalau sekedar sembuh, oh saya bisa sembuh dari penyakit, saya bisa sembuh dari penyakit. Lalu mau buat apa? Kamu setelah sembuh itu lu mau buat apa? Akhirnya kamu juga mati. Ya. Sebetulnya orang yang tergila-gila dengan kesembuhan terus itu akhirnya kalau mati ya nyesel lah seumur hidupku karena aku pada saat-saat terakhir dalam hidupku aku tidak mengalami mujizat lagi. Ya mati kok. Mestinya kalau ngalamin mujizat lagi kan tidak bisa mati. Ya kan? Mau mati sudah megap-megap ya tumpangi tangan. Dalam nama Yesus bangkit. Tidak jadi mati. Sudah mau mati lagi, megap-megap lagi. Dalam nama Yesus bangkit lagi. Ya kapan matinya kalau mujizat terus berlangsung seperti itu? Ya kan? Ya mikirlah, ya kan? Saya dulu juga tergila-gila dengan mujizat. Lama-lama saya mikir. Iya ya, orang kalau terus ngalami mujizat terus-menerus dalam hidupnya, mana dia bisa mati? Nggak bisa mati kecuali diangkat Tuhan naik ke surga. Seperti Elia dan Henokh. Apa mungkin ditafsirkan ya Elia dan Henokh itu enggak pernah sakit ya. Tuhan mau panggil Elia dan Henokh itu sulit sekali karena sehat terus. Enggak pernah kena sakit penyakit. Sehingga ya sudahlah gua naikkan mereka naik kereta itu aja, kereta api. Kereta berapi yang bisa ke surga. Ya, karena enggak sakit-sakit. Itu mungkin saking saktinya itu terus wah mau mati sembuh lagi, mau mati sembuh lagi. Ya sudah Tuhan bilang gua angkat aja lu. Daripada sulit-sulit nggak bisa mati-mati nih. Ya enggak gitu kan. Itu hanya intermezzo saya aja. Oke. Jadi sekali lagi tujuan hidup manusia dan tujuan Allah itu menciptakan manusia itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Jadi saudara dan saya diciptakan buat apa? Buat kemuliaan Allah, bukan untuk saudara sekedar alami kesembuhan, kesuksesan, kemakmuran, kekayaan, ya, keberhasilan dan sebagainya, bukan. Itu bukan tujuan Allah untuk manusia bisa menikmati hidup bagi dirinya sendiri. Nggak benar itu. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara untuk saudara disuburkan keegoisan Anda. Dan kepentingan diri Anda disuburkan. Tidak. Justru Anda seharusnya dihancurkan. Yohanes Pembaptis mengatakan, biar aku makin kecil, tapi Kristus yang harus makin besar. Aku harus makin kecil. Bukan aku yang makin besar. Dan Kristus yang di bawah aku. Dan selalu harus menuruti kemauanku. Ya, itu baru kesuksesan. Kristus harus menuruti segala kemauanku, itu baru kesuksesan. Yaitu ngawur namanya. Sukses yang menurut kriteria setan itu. Si aku makin tinggi, Kristus makin rendah. Itu kesuksesan dari mana? Dari setan itu. Ya, oke, lanjut.
Hanya melalui mujizat Allah baru bisa dimuliakan. Apa benar statement ini? Hanya melalui mujizat Allah baru bisa dimuliakan. Pertanyaannya adalah, apakah tanpa mujizat, tanpa kesuksesan, tanpa kekayaan, tanpa kesembuhan, ya Allah baru bisa dimuliakan? Apakah kalau tanpa mujizat, kesuksesan, kekayaan, Allah, ini pertanyaannya agak salah. Apakah tanpa mujizat, kesuksesan, dan kekayaan, bukan tanpa ya, dengan, apakah hanya dengan, sorry ini saya rubah aja langsung. Hanya melalui mujizat Allah baru bisa dimuliakan. Apakah hanya dengan mujizat, kesuksesan, kekayaan baru Allah bisa dimuliakan? Ya memang banyak orang yang mempunyai pandangan seperti ini. Karena saya pernah mendengar, saudara kalau miskin, mana bisa orang miskin memuliakan Allah? Memang itu kata-kata kurang ajar, Bang. Ya, menghina, itu kata-kata menghina. Seakan-akan orang kalau sudah miskin nggak bisa dipakai Tuhan. Apakah saudara kalau sakit-sakitan nggak bisa sembuh dari penyakit Anda? Apakah Anda bisa memuliakan Allah? Pasti orang menghina Anda. Hah, apa itu orang Kristen sakit-sakitan nggak bisa sembuh? Buat apa gue percaya sama apa yang mereka percaya? Ya, jadi kalau kita tidak mengalami mujizat, tidak mengalami kesembuhan, tidak kaya raya, tidak sukses, Allah tidak bisa dimuliakan. Itu omongan ngawur, sesat, ya, dan itu sudah tergolong, bisa dikatakan tergolong bidat, ajaran dari setan yang memutarbalikkan firman Tuhan. Siapa bilang orang miskin tidak bisa memuliakan Allah? Siapa bilang orang sakit tidak bisa memuliakan Allah? Ngomong kosong. Saya bisa buktikan, saya punya teman yang sakit kanker dan tidak disembuhkan. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memuliakan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus juga orang-orang miskin. Tidak punya emas. Ya, tidak punya perak, tidak punya harta, kekayaan yang luar biasa. Tapi Tuhan bisa pakai murid-murid Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah. Ya, itu pikiran terlalu sempit. Kalau kita miskin, mana bisa memuliakan Allah. Kalau kita sakit-sakitan, mana bisa memuliakan Allah. Kalau kita sembuh, baru itu memuliakan Allah. Belum tentu juga. Kalau Anda sembuh dari penyakit, belum tentu itu memuliakan Allah. Yang dimuliakan mungkin bukan Allah. Yang dimuliakan kamu sendiri. Yang dimuliakan pelaku atau pemberi hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat tuh yang dimuliakan. Ya, jadi sudah nggak benar. Banyak orang-orang yang sudah menyeleweng dari kebenaran. Oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, yang dulu saya juga pernah paparkan ya kebenaran ini. Apakah dengan mujizat Allah pasti dimuliakan? Jawabannya pasti tidak. Maksudnya enggak pasti dengan mujizat Allah bisa dimuliakan. Karena apa? Karena contohnya ya Firaun. Ya, Firaun itu mengalami mujizat yang luar biasa. Saya sudah pernah beritakan ini. Dan bangsa Israel pun juga mengalami mujizat luar biasa.
Tapi mereka, Firaun tetap keras hati. Bangsa Israel juga tegar tengkuk, keras kepala, meskipun mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang datang dari Allah. Maka mereka selalu tidak terima, meskipun Allah begitu banyak melakukan mujizat. Itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan orang yang tanpa kasih karunia Allah tetap buta rohani. Biarpun mujizat di depan matanya, tetap dia buta. Ya kan? Firaun itu. Contoh paling jelas. Mujizat di depan matanya. Tetap nggak percaya. Itu apa itu? Itu orang yang buta rohani. Dia melihat mujizat, tapi dia tidak percaya. Bangsa Israel lihat mujizat, tetap tidak puas, tetap menuntut. Ya, itu gambaran orang yang buta rohani. Selalu menuntut mujizat, tapi tetap nggak percaya. Oke. Nah, orang yang tergila-gila dengan mujizat juga adalah malah mujizat itu bisa dipakai setan untuk menipu dan menarik orang untuk lebih mengutamakan, perhatikan, mujizat itu malah bisa dipakai setan untuk menarik orang lebih mengutamakan atau memberhalakan mujizat daripada pemberi mujizat. Ya, ini seperti anak kecil kalau dapat kado. Ya, anak kecil kalau dikasih kado, wih, gembira sekali. Wah, dapat hadiah, dapat kado, ya toh. Ya langsung buka kado. Kadonya begitu bagus dan menarik. Dia sangat senang dengan pemberian itu, tapi dia melupakan pemberinya. Karena dia sangat tertarik dengan pemberiannya. Tapi pemberinya dia lupakan. Nah, demikian juga ini. Orang yang terlalu tergila-gila dengan mujizat, akhirnya dia lebih memberhalakan mujizatnya itu daripada dia mengutamakan pemberi mujizat. Dan orang yang tergila-gila dengan mujizat, orang itu bisa terjebak dengan jebakan setan untuk dia percaya kepada Mesias palsu, rasul palsu, nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, serta mengikuti ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari Alkitab. Itu sudah tertulis. Ya. Sudah tertulis dalam Alkitab bahwa banyak orang yang tergila-gila dengan mujizat, akhirnya dia malah mengikuti Allah yang lain, bukan Allah yang benar. Ya, Allah palsu itu. Ini saya tambah dalam kurung ini. Oke. Jadi jangan sampai ya kita itu mujizat, akhirnya kita lebih mengutamakan mujizat daripada pemberi mujizat. Oke, kita lihat ayat-ayatnya bahwa mujizat itu memang bisa berbahaya. Ya. Dan menjebak. Kita lihat dari Matius 24 ayat 24. Coba dibaca Matius 24 ayat 24.
Silakan siapa yang mau baca boleh angkat tangan, tolong host bisa membuka mic-nya. Bagi yang mau membacakan angkat tangan. Matius 24 ayat 24. Saya, Pak. Ya, Bu Nita silakan. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, perhatikan, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Luar biasa ya, bahwa mujizat itu memang alat jitu untuk menyesatkan orang, bahkan targetnya orang pilihan. Ya, tapi kalau kita ikut doktrin predestinasi, nggak mungkin orang pilihan disesatkan ya, tapi itu bukan pembahasan kita sekarang. Kita sekarang sedang fokus untuk mujizat. Jadi mujizat itu dijadikan pancingan untuk bisa menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita tidak waspada, kita bisa terkena pancingan itu. Ya. Dan itu mengerikan, cukup mengerikan. Sekarang kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Silakan, ada yang mau bacakan? 9 dan 10. Siapa yang mau bacakan? Saya, Pak. Silakan, Pak Heru. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iya. Luar biasa. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10 ini menegaskan kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Nah, ini strategi iblis ini, si jahat ini. Ya. Tapi mereka memang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, tapi yang terjebak dengan pancingan mereka ya orang-orang yang di sini dikatakan terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi mereka nggak gubris tentang kebenaran itu. Mereka hanya haus dengan mujizat. Makanya ini warning ya bagi orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat. Kamu hanya suka mujizat, tapi kamu nggak suka kebenaran. Itu warning.
bahwa mungkin kamu termasuk golongan ini. Golongan yang harus binasa. Semoga bertobat. Ya, puji Tuhan. Kalau kita disadarkan, oh ya Tuhan, saya sadar mujizat bukan yang terpenting. Tapi kebenaran yang daripada Tuhan, itulah yang terpenting. Ya, sebetulnya saya bikin forum-forum seperti ini buat apa sih? Kalau bukan untuk menjangkau teman-teman kita yang belum mengerti kebenaran, supaya memahami kebenaran. Percuma mengalami mujizat tapi nggak tahu kebenaran. Tapi jangan bilang percuma tahu kebenaran tapi nggak mengalami mujizat, ya. Itu orang bodoh itu ngomong kayak gitu. Orang yang tahu kebenaran, bagi dia mujizat bukan hal yang terpenting lagi. Seperti yang saya katakan yang lalu. Mengalami mujizat ataupun tidak mengalami mujizat, itu bukan masalah. Masalah yang terutama bagi orang percaya adalah aku boleh hidup bersama dengan Tuhan. Hidupku boleh selalu dalam penyertaan dan pemeliharaan Allah yang begitu sempurna. Allah sudah memberikan yang terbaik bagiku, yaitu anaknya yang tunggal. Meskipun mujizat tidak terjadi atau tidak aku alami, aku sudah mengalami yang terbaik, yaitu Kristus mau mati bagiku. Itu sebagai anugerah Allah yang paling luar biasa, melampaui segala mujizat. Ya, saya yakin semua orang beriman seharusnya mengatakan amin dengan kebenaran ini. Oke. Kalau masih nggak jelas dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, ya saya harap saudara periksa dirilah. Ya, belajar lagi lah. Makanya jadi orang jangan sombong. Jangan merasa sudah tahu. Bosen. Yang kamu anggap sudah tahu, kamu itu sebetulnya nggak tahu. Ya, saya kira banyak orang yang merasa sudah tahu, tapi nggak tahu. Apa yang dia merasa sudah tahu, dia tidak tahu yang sebenarnya. Makanya jangan sombong. Ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Karena sudah jam 20.33, mungkin kalau ada yang mau tanya atau ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada yang nulis pertanyaan ini di chat. Ya, saya bacakan. Dari Irwantoro. Pak Andi, selamat malam. Tolong tanya, ada beberapa orang Kristen yang suka memakai ayat, bila kita meminta sesuatu, percayalah kalau kita sudah mendapatkannya. Untuk memperoleh kesembuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mau menyembuhkan, maka kita bisa memperoleh kesembuhan. Bagaimana menurut pendapat Pak Andi tentang statement ini? Nah, ini ya ajaran saya dulu waktu saya ikut ajaran yang tergila-gila dengan mujizat itu. Ya, jadi saya juga diajari harus percaya. Sudah sembuh. Ya. Penyakit lenyap.
Ya, kita beriman, kita sudah sembuh. Nah, itu yang saya diajarkan seperti itu. Dan emang ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Ya, kalau kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, lalu ayat itu dipakai jadi dasar untuk, wah, kalau kita mau minta, kita harus percaya sudah menerima. Apa yang kita minta, kita sudah terima. Maka itu akan diberikan kepadamu. Ayatnya itu, kalau ada yang tahu, bisa kasih tahu ya. Nah ini, Markus 11 ayat 24. Oke, sudah ketemu. Markus 11 ayat 24. Bentar, saya share dulu ini. Silakan kalau ada yang mau bacakan, bisa kasih tangannya. Markus 11 ayat 24. Ada yang angkat tangan? Untuk bacakan. Siapa? Tidak ada yang angkat tangan nih. Udah aku aja, Pak. Oh ya, Bu Nita. Silakan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iya. Nah, ini didahului dengan ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, teranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, jadi kalau saudara minta apapun, asal tidak bimbang, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Siapa yang pernah coba pindah gunung? Memindahkan gunung? Siapa yang pernah coba? Coba angkat tangan yang bisa memindahkan gunung. Hah? Nggak ada yang angkat tangan. Oh, ada ini. Bu Widya memindahkan gunung ini. Pakai ekskavator, Pak. Pakai alat. Pakai alat ya. Ini enggak dibilang pakai ayat alat, pakai doa aja, asal minta dengan percaya. Itu. Pasti akan pindah gunungnya. Ya. Saya pernah berdoa minta gunung pindah. Ya. Saya pejamkan mata, saya bilang, Tuhan, gunung yang di depan mata saya. Karena waktu itu saya lagi kos di Salatiga, kamar saya itu memang bagus sekali. Begitu buka jendela, langsung lihat gunung. Lalu saya baca ayat ini kan, itu Markus itu. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya mau praktekkan untuk memindahkan gunung ini sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, saya percaya gunung ini pindah. Saat ini juga. Amin. Setelah mata saya terbuka. Loh, kok enggak pindah? Gimana ini? Berarti ayat ini enggak benar ini ayat ini. Ya, kan katanya harus minta tanpa bimbang sedikit. Saya sudah enggak bimbang. Saya percaya Tuhan itu kalau pindah gunung itu pasti bisa. Saya minta sekarang dalam nama Yesus, pindah. Loh, kok enggak pindah?
Nah, berarti salahnya di mana? Ayo, ada yang kasih tahu. Hah? Siapa mau bicara? Angkat tangan. Yang mau bicara. Ya, saya Pak. Oh ya, untuk host ini dibuka aja semua mic-nya. Sudah sekarang tanya jawab boleh ngomong. Ya, silakan Pak Heru. Kalau untuk kemuliaan Allah dan keperluan kerajaan Allah itu pasti bisa kalau memang diperlukan. Ya, saya untuk memuliakan Allah, saya mau pindahkan gunung. Ya, Pak. Silakan Pak Aryo. Karena itu tidak ada gunanya saja, cuma mau ya ortok. Jadi pemindahan gunung itu sepanjang sejarah dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada tercatat satupun contoh presiden pemindahan gunung yang hanya sok-sokan gagah-gagahan itu kok tidak pernah disetujui sama Tuhan. Tidak pernah dengar, tidak pernah tercatat gunung pindah hanya untuk mainan seperti itu. Jadi menurut Pak Aryo, kalau buat sok-sokan tidak ada gunanya dan tidak pernah ada yang bisa memindahkan gunung. Tidak ada sejarahnya. Oke, tidak ada sejarahnya. Silakan yang lain. Eki, Pak Eki, silakan. Sebenarnya saya mau nanya, Pak. Oh, mau tanya, ya silakan. Bukan masalah gunung sih, masalah sikap kita kepada saudara atau teman-teman yang mungkin bergereja bergereja di karismatik yang kita tahu bahwa ajaran mereka itu salah. Nah, itu sikap kita bagaimana, Pak? Oke. Itu nanti saya jawab, Pak. Tapi ini masih belum dijawab ini pertanyaan saya ini. Jadi bagaimana ini memindahkan gunung? Ya tergantung situasi itu, Pak. Kebutuhan. Iya, kebutuhannya apa untuk kebutuhan? Ya, kebutuhan saya tadi untuk memuliakan Allah, saya bisa pindah gunung. Kira untuk memuliakan. Pak Andi, Ya, Bu Novia, silakan. boleh mungkin karena itu ya, kan motivasi Pak Andi itu kan tadi Pak Andi bilang untuk memuliakan nama Allah, tetapi caranya Pak Andi meminta itu seperti memerintah. Nah, jadi mestinya bagaimana? Jadi seharusnya kan, ya nggak mungkin kan kita minta Tuhan untuk memindahkan gunung. Itu kan. Itu firman Tuhan kok. Saya kan cuma mau mengikuti firman Tuhan. Tapi salah penggunaannya gitu. Salah penggunaannya ya. Oke, bagus. Kalau saya sih simpel aja. Silakan, Bonita. Kalau saya sih simpel aja, Tuhan nggak mau, Pak. Tuhan nggak mau ya. Lah kok firmannya gitu? Firmannya kok tapi bilang apakah kalau ini dalam kamu yakin bisa memindahkan gunung, pasti pindah gunungnya. Tapi apakah ini dalam perencanaan untuk menggenapi rencananya? Kalau memang tidak dalam perencananya, minta apapun tidak akan terjadi gitu. Nah, tidak dalam rangka menggenapi rencananya. Ya, bagus. Ini presuposisinya, Pak. Ya. Jadi sebetulnya doa itu untuk apa sih doa itu? Nah, Pak Darmius, silakan. Ini tokoh kita ini, Pak Darmius. Dosen kita ini, dosen kita ini. Ayo, mic-nya dibuka dong. Nggak bisa nih buka mic ini, Pak Darmius ini. Nggak dengar, Pak, suaranya. Oke, yang lain silakan. Nggak ada ya.
Ya oke deh, saya simpulkan ya. Jadi apa sih maksudnya doa dengan yakin sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang saya yakin pasti akan saya terima. Coba direnungkan. Apa yang saya boleh yakin saya pasti menerima. Contoh misalnya, saya minta disembuhkan dari penyakit. Saya pasti menerima kesembuhan. Nah, saya boleh nggak yakin saya pasti menerima kesembuhan? Pasti sembuh. Selama antropomorfis yang tidak disembuhkan, harus sesuai dengan kehendak Allah. Teosentris. Biar setelah saya sembuh, saya bisa memuliakan Tuhan. Saya yakin pasti sembuh. Untuk kemuliaan bagi Allah. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, Pak Aryo bilang. Oke, jadi gini ya. Saya mau kasih kuncinya. Ini Pak Darmius dari tadi angkat tangan nggak muncul-muncul nih Pak Darmius ini. Ya udah, saya kasih kuncinya ya. Jadi apa yang saya boleh yakin saya pasti menerima. Kalau misalnya saya kasih contoh, saya yakin saya pasti sembuh. Apakah saya pasti sembuh itu masuk kategori saya memang boleh yakin pasti saya sembuh dari segala penyakit? Itu tidak. Bagi saya tidak. Itu tidak termasuk kategori saya harus yakin pasti sembuh. Itu tidak ada di Alkitab janji Allah bahwa kalau saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan, pasti sembuh. Tidak ada janji seperti itu. Kalau memang ada janji seperti itu, yaitu tadi saya bilang, segala penyakit itu, setiap orang beriman tuh akan sembuh dari segala penyakit. Berarti nggak bisa mati itu. Orang beriman tuh nggak bisa mati itu. Karena setiap kali permintaannya dengan iman, itu pasti diperoleh. Kalau mau mati, minta dengan iman. Pasti Anda akan mendapatkan. Ya sudah, tidak bisa mati toh. Setiap kali mau mati, Tuhan, beri saya hidupmu. Beri saya kesembuhanmu. Langsung sembuh. Waktu megap-megap mau mati, Tuhan, kasih saya mujizatmu. Saya masih mau hidup. Hidup lagi, tidak jadi mati. Ya, akhirnya tidak pernah mati itu orang beriman itu. Karena seluruh permintaannya selalu dikabulkan. Nah, apa yang pasti dikabulkan? Nah, saya berikan prinsipnya. Prinsipnya adalah yang pasti dikabulkan adalah yang memang Tuhan janjikan pasti diberikan. Contoh, yang Tuhan janji pasti diberikan, yaitu apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Saya ulangi ya. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Ini saya harus percaya bahwa saya pasti menerima janji Allah ini, yaitu penyertaannya. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya.
Yang kedua, contoh kedua. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud yang baik bagi saya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud yang terbaik bagi anak-anaknya. Ini saya yakin, pasti saya menerimanya. Saya tidak boleh bimbang sedikit pun. Bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi saya. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Tujuan Tuhan membuat apa yang saya alami itu adalah untuk mendidik dan menghajar saya. Demi saya makin dewasa di dalam Tuhan. Ini saya percaya. Semua yang terjadi, Tuhan memang mau membuat saya makin dewasa di hadapan Allah. Makin dewasa di hadapan Allah. Saya dihajar, saya dididik untuk saya makin mengenal siapa Allah saya. Saya makin bersandar kepada Allah dan tidak bersandar pada kekuatan diri saya sendiri. Itu janjinya. Itu saya harus percaya. Itu saya tidak boleh bimbang. Tapi masalah kesembuhan, masalah saya kaya, atau saya sukses dengan segala usaha saya, segalanya pasti akan lancar dan baik. Itu nggak ada janji-janji Tuhan bahwa saya pasti tidak akan mengalami musibah, tidak mengalami malapetaka, tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kemiskinan, tidak mengalami sakit penyakit. Tidak ada janji seperti itu. Dan saya harus percaya bahwa kalau memang itu adalah kehendaknya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau memang itu kehendaknya, apapun Tuhan bisa perbuat sesuai dengan kehendaknya. Cuma kehendaknya itu apa? I don't know. Kalau kehendaknya memang memindahkan gunung, nggak ada yang sulit bagi Allah memindahkan gunung, karena Dia bisa menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata. Menciptakan langit dan bumi aja hanya dengan berkata, apalagi memindahkan gunung. Nggak sulit. Tadi ayat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menyembuhkan dengan hanya sepatah kata, langsung sembuh. Ini juga saya mau kritik orang-orang yang mau niru-niru Tuhan Yesus menyembuhkan dengan gaya-gaya mesianik, gaya-gaya kerasulan, gaya-gaya kenabian. Orang-orang yang menyembuhkan itu, saudara perhatikan ya, termasuk Mesias Kristus, itu hanya dengan sepatah kata, sembuh. Langsung sembuh. Tidak pernah Tuhan Yesus ngomong, sembuh. Loh, kok tidak jadi? Diulang. Tidak ada seperti itu. Kurang keras suaranya. Teriak. Ya, tidak ada itu. Dalam Alkitab tidak ada teriak-teriak. Cukup dengan sepatah kata. Aku katakan kepadamu, sembuh. Maka langsung sembuh. Berdiri, angkat tempat tidurmu. Berjalanlah. Langsung angkat tempat tidur, langsung berjalan. Tidak ada harus, loh kok kurang berhasil ya? Wah, gua kurang beriman ini. Wah, orang yang sakit yang kurang beriman. Ayo beriman. Ayo, percaya. Kamu pasti sembuh. Enggak ada Tuhan Yesus maksa-maksa orang percaya. Ya memang ada beberapa kejadian Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, tapi ada orang-orang yang disembuhkan yang tidak percaya. 10 orang kusta disembuhkan tanpa mereka percaya. Hanya satu saja yang kembali kepada Tuhan Yesus. Yang lain menghilang.
Oke, ini sudah hampir jam 9. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan. Silakan. Oh ya, ada yang nambahin. Pak Darmius. Yang pasti Tuhan berikan kepada kita adalah pengampunan dosa, kesalahan kita. Ya. Bagi orang yang sudah di dalam Kristus, yang pasti adalah segala dosa kita sudah dihapuskan. Dan Tuhan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu janjinya. Saya harus percaya. Oke. Ya, demikian teman-teman. Kelihatannya mic-nya masih dikunci nih ya. Belum dibuka. Sudah saya buka, Pak, Oh, sejak sudah ya. tanya jawab. Oke. Terima kasih. Oke, sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Yang saya punya tadi belum dijawab, Pak. Oh iya, baik, bagus. Pak Eki mengingatkan. Bagaimana menghadapi teman-teman kita atau saudara kita yang dari ya aliran-aliran yang suka tergila-gila dengan mujizat. Ini ya, kalau nasihat saya sih, orang percaya itu nggak bisa dipaksa. Ya, kita mau memaksa mereka harus percaya sama seperti kita percaya juga nggak bisa dipaksa. Karena orang bisa percaya itu juga anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti kita nggak perlu memberitakan kebenaran. Kita perlu memberitakan kebenaran. Tapi sampai kalau ada orang yang bisa menerima kebenaran yang kita beritakan, itu namanya anugerah Tuhan. Cuma kita kan nggak tahu siapa yang akan menerima anugerah Tuhan, siapa yang tidak menerima anugerah Tuhan, itu I don't know. Tugasku adalah memberitakan kebenaran. Puji Tuhan kalau ada orang yang tercelikkan dan akhirnya mau menerima kebenaran. Puji Tuhan. Dan kita doakan untuk mereka yang masih menolak atau belum bisa menerima kebenaran itu. Kita doakan. Siapa tahu suatu saat mereka akan menerima. Lalu yang kedua adalah orang bisa menangkap kebenaran itu tidak langsung instan. Langsung percaya, berubah total dalam sekejap. Bisa ada yang seperti itu. Tapi pada umumnya Tuhan juga bekerja secara bertahap. Ya, atau proses setahap demi setahap. Jadi perlu ada pembekalan yang step by step, ya, yang secara berkala. Jadi kita kalau memberitakan kebenaran kepada saudara kita yang belum bisa terima, ya sedikit demi sedikit kita masukkan kebenaran itu. Siapa tahu pada suatu saat kebenaran yang kita pernah beritakan itu tiba-tiba muncul dalam benak pikirannya dan dia insyaf. Ya, itu semua pekerjaan Tuhan dan semua only by grace. Seperti kita semua juga bisa boleh percaya dengan kebenaran ini kan only by grace. Ini bukan kehebatan Anda dan saya. Semua karena anugerahnya. Cuma perlu ada pemberitaan. Ya, kita kan bilang bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Ya, bagaimana pemberitaan itu bisa berlangsung kalau tidak ada orang yang diutus dan mau untuk
memberitakan kebenaran itu. Ya harus ada orang-orang yang memberitakan. Dan itu adalah kita semua terpanggil untuk memberitakan itu. Tapi jangan memaksa, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan menghakimi, ya, jangan arogan, sok benar, sok hebat, jangan, ya. Kita tetap dengan kasih, kita tetap dengan kesadaran bahwa kita itu sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama orang berdosa, sama-sama tidak layak. Ya, sama-sama sebetulnya orang yang patut dibinasakan. Itu semua karena anugerahnya. Oke, demikian. Ada Pak Darmius sudah masuk. Oh, iya Pak. Silakan. Begini Pak, tadi terkait dengan Markus pasal 11 ayat 23. Ya. Gunung itu akan beranjak laut gitu kan Pak ya, poinnya ya. Berarti sebetulnya ini mungkin apa figuratif dan penguatan saja Pak ya mungkin ya. Penguatan kepada maksudnya penekanan supaya beriman sungguh begitu akan janjinya gitu. Maksudnya figuratif gitu Pak. Bukan sesungguhnya berarti kan ini. Saya melihat dua-dua Pak. Saya melihat itu figuratif dan juga sesungguhnya. Artinya begini, kalau Tuhan mau berbuat itu pasti bisa. Masalahnya Tuhan mau berbuat itu apa enggak. Gitu. Oke. Nah, jadi poinnya adalah kalau memang itu yang Tuhan mau, pasti bisa. Nah, itu poinnya tadi ada beberapa teman yang sudah menekankan kebenaran itu. Masalahnya itu kita bukan memerintah Tuhan. Doa itu sebenarnya bukan kita memerintah Tuhan. Doa itu sebenarnya bagaimana saya mengenal apa yang Tuhan mau. Dan saya siap untuk mentaatinya. Oke. Ya. Ya, jadi lebih artinya dengan penjelasan ini lebih memperkuat lagi dan selaras dengan doa Bapa kami itu ya Pak ya. Jadilah kehendak-Mu-nya itu ya Pak ya. Jadi satu kesatuan yang nggak terlepas ini semakin solid ya Pak ya. Oke. Iya. Jadilah kehendak-Mu. Oke, jadi penekanannya di situ itu ya Pak ya. Jadilah kehendak-Mu-nya itu sebetulnya yang akan ditekankan di sini benar, ya Pak ya. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah lewat dari jam 9. Jadi kita akan selesai, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua dan saya minta teman kita untuk mendoakan. Saya boleh minta ini ada rekan saya ini ya yang ikut ini, Pak Patrice Smith. Silakan Pak Patrice Smith, boleh pimpin doa buat kita semua. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan di malam ini. Kami boleh kembali berjumpa dengan Pak Andi Halim, hamba-Mu, untuk mempelajari firman khususnya dalam topik mujizat dalam kehidupan orang percaya. Bapa di sorga, biarlah kiranya apa yang telah kami pelajari ini boleh sungguh-sungguh dapat kami mengerti, bahkan juga dapat kami aplikasikan dalam hidup kami, bagaimana kami sebagai orang percaya mengerti, memahami apa yang disebut keajaiban atau mujizat. Tuhan memberkati Pak Andi yang telah memberi diri melayani, memberitakan firman dalam hidup pribadi bersama dengan keluarga dan seluruh pelayanannya, bahkan kami semua yang telah terlibat dalam diskusi ini, dalam Zoom ini, semua kami dalam penyertaan serta berkat Tuhan. Bapa di sorga, untuk sesi ke depan, kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Di doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.